Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya yang mengatakan gitu? Ada? Ini kayak berita viral ini. Ya, saya sih sholat 5 waktu. Walaupun saya tahu sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Iya betul Pak? Ya, benar nggak kira-kira? Di dalam Al-Quran nggak ada perintah sholat 5 waktu. Oh, saya paham kayaknya Mas. Jadi di dalam Al-Quran itu kan perintah sholat bermacam-macam. Ada kan wa aqimus sholah ya, jadikanlah sholat. Kalau kita hanya berdalil dengan ini saja, maka dalil ini nggak bisa digunakan untuk keterangan perintah sholat 5 waktu. Karena wa aqimus sholah hanya menunjukkan dan dirikanlah sholat. Ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, untuk menyatakan wajib di dalam dalil, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dalam ilmu usulul fiqh itu ada namanya sighah, sighat bahasa kita, ya, sighatul amr, sighah yang menggunakan perintah. Itulah tadullu alal wujub, menunjukkan ini adalah wajib. Tapi untuk menyimpulkan wajib itu enggak selalu dengan perintah. Ngerti nggak sampai sini? Ya, saya berikan contoh. Di dalam Al-Quranul Karim itu ada surat namanya surah Ar-Rum, ya, surah yang ke-30, ya, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Itu nanti ada ayat di 17, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wa fil ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Ya, perhatikan bunyi ayatnya begini. Fasubhanallah, maka maha suci Allah, hina tumsuna wa hina tusbihun. Ketika kalian masuk di waktu masa dan di waktu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Dan bagi Allah itu pujian, ya, di langit maupun di bumi, wa asyian di waktu isya dan di waktu tudhirun, waktu zuhur. Tahu enggak ini ayat tentang apa? Kalau kita lihat di terjemahan, subhanallah yaitu mengucapkan maha suci Allah, ya. Alhamdu yaitu ucapan alhamdulillah. Tapi kan kita sudah berulang kali, Pak. Jangan fahami Quran cuma dari terjemah, ya. Intisari Al-Quran itu bukan ada terjemah. Intisari Al-Quran itu ada pada kitab tafsir. Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas nih yang tadi kita katakan sebaik-baik penerjemah Al-Quran. Beliau pernah mengatakan as-salawatul khams fil Quran, ya, perintah sholat 5 waktu. Berarti kalau 5 waktu apa? Perintah sholat 5 kali dalam satu hari satu malam, kan begitu kan? Fil Quran, di dalam Al-Quran itu ada. Maka faqilalah, ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, aina, di mana wahai Ibnu Abbas? Apa kata Ibnu Abbas? Ya, beliau menukilkan ayat tadi tuh. Ayat 17 dan ayat 18 dari surah Ar-Rum. Fasubhanallahi hina tumsun. Ya, yang dimaksud dengan mensucikan Allah di waktu masa itu adalah salat. Karena salat itu isinya kata Nabi apa? Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Salat itu kan isinya tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Maka istilah subhanallah di dalam Al-Quran gak cuma sekedar zikir tasbih, tapi bisa maknanya yaitu salat. Karena Al-Quran itu bahasa sastranya tinggi, Pak. Kadang Al-Quran mengucapkan warka'u ma'arrakin, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Apa maksud ayat itu? Apakah cuma ruku doang? Tidak. Sengaja Allah pilihkan satu, ya, bagian gerakan sholat untuk menunjukkan keseluruhan gerakan sholat, ya kan? Wasjud waqtarib, sujudlah kepada Allah dan mendekatlah kepadanya. Maksudnya apa? Sholat. Karena diantara gerakan yang paling agung ketika sholat adalah ketika sujud. Itu bahasa sastra Al-Quran seperti itu, Pak. Maka Ibnu Abbas yang paling mengerti tentang Al-Quran mengatakan Fasubhanallahi hina tumsun, bertasbih mensucikan Allah di waktu masa, ini adalah sholat asar dan sholat maghrib.
Karena di waktu asar itu disebut dengan masa, dan di waktu maghrib juga masih disebut dengan masa. Ya, hina tumsuna wa hina ya tusbihun, di waktu subuh. Berarti jelas salat apa? Salat subuh. Satu ayat sudah menunjukkan tiga salat kan? Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun. Dan pujian bagi Allah di waktu kapan? Ya, di waktu asyian, di waktu isya. Berarti sudah 4 salat tuh disebutkan, yaitu salat isya. Dan waktu apa lagi? Wa asyiyan wa hina tudhirun, di waktu zuhur. Ini salat 5 waktu bukan? Jadi kalau ada yang mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada perintah salat 5 waktu, benar gak? Kira-kira benar gak? Oke lah, kalau nggak puas dengan ayat ini, misalkan, ya, bukankah ada perintah dalam Al-Quran untuk merujuk kepada perbuatan Nabi? Ya, nih saya langsung gambarkan begini. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, kalau saya tidak salah ingat ya. Dia mengatakan, la'anallah, Allah melaknat al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mutaghayyirat khalqallah, ya, yang artinya Allah melaknat al-washimat, yang apa? Yang menato, membuat tato. Mustawshimat, yang minta ditato, ya, yang menato dan minta ditato dilaknat. Wan namisat, yang mencukur alis. Wal mutanammisat, yang minta dicukur. Ya, perhatikan para perias nih dengan hadis ini. Wal mutafallijat, yang suka merenggangkan gigi, ya, lil husni, agar menjadi indah atau menjadi cantik atau menjadi tampan. Mereka itu al mutaghayyirat, yang suka merubah-rubah ciptaan Allah. Ketika beliau ngomong begitu, ada seorang wanita tukang menato nih. Lagi baca Quran, Pak. Oh, jadi ya, yang baca Quran juga ada yang bertato. Maka dia bertanya, balaghani, telah sampai kepadaku kamu mengatakan Rasul melaknat yang demikian-demikian disebutkan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya, wa malila al'an. Bagaimana bisa aku tidak melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Ya, saya ikut melaknat dong. Maka perempuan itu nggak mau kalah, dia mengatakan, aku telah bolak-balik itu khatamin Al-Quran, nggak ada aku temukan ada larangan untuk menato. Ya, ini kan mirip kan dengan orang yang mengatakan begitu kan, di dalam Al-Quran nggak ada perintah sholat. Apa komentar Abdullah bin Mas'ud? Beliau berkata, ya, tidakkah kamu mendengar firman Allah, ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidakkah kamu mendengar Allah berfirman, apa yang dilakukan oleh Nabi maka kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkan. Maka ketahuilah sesungguhnya Nabi melaknat orang-orang yang tadi. Ya, sedangkan perintah untuk mengikuti Nabi ada di ayat tadi. Itu ada di surat Al-Hasyr, itu surat ke-59. Ya, di ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, itu di ayat ke-7 ada. Berarti ketika Al-Quran tidak menyebutkan secara tersurat, secara jelas ya, tekstual, maka bisa kita katakan Al-Quran mengucapkan secara tersirat. Dan Nabi juga memerintahkan itu. Ya, jadi saya rasa terlalu berlebihan ya, mungkin ingin cari tenar kayaknya. Kalau ada yang mengatakan begini agar viral mungkin ya. Allahu a'lam bishawab ya. Dan jangan terpancing ya umat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan yang seperti ini ya.